Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, kita berjumpa lagi malam hari ini di perkuliahan kelas TI online, mata kuliah SEO, Search Engine Optimization. Kita masih bersama Ibu Sally Fatmawati dan Bapak Yafi Kolbi. Selanjutnya nanti kita akan membahas topik yang lanjutan dari kemarin, pastinya tidak jauh, tidak kalah menarik ya, teman-teman. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan malam hari ini, kita bisa berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, teman-teman sudah siap ya semuanya. Kita semoga bisa interaktif lagi seperti minggu lalu, jadi supaya nggak ngantuk nih sampai malam. Kalau perlu sampai jam 9, nggak batasnya sampai setengah 9 ya. Baik, tanpa lama-lama, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Seli Fatmawati dan Bapak Yafi Kolbi. Silakan. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih Mas Hendy. Di sini siapa yang sudah revisi? Boleh ketik di chat. Mau tahu dong teman-teman. Yang sudah revisi siapakah? Belum kata Bu Siti. Kalau Bu Tri pasti belum karena salah saya. Saya nggak ngasih akses gitu kan. Kalau Pak Eli sudah revisi kah Pak? Belum selesai, Bu. Siti Baru sudah, setengah. Siti sudah. Oh Bu Siti sudah. Oke. Saya lagi on Diajak progress, Bu Bu. Baru Seli juga. 50%. Pak Eli 50%. Iya, Bu Siti sudah japri saya, terima kasih. Oke teman-teman, jadi karena malam ini itu materi kita adalah off page SEO. Implementasi dari pelajaran malam ini sangat bergantung pada artikel yang akan diposting. Jadi buat teman-teman, kalau bisa, harusnya bisa sebelum hari Rabu sudah diselesaikan semua ya revisinya dari feedback yang sudah ada. Kalau bisa, setidaknya ada satu dua teman. Kenapa kalau bisa Rabu? Jadi eh, kalau Rabu teman-teman udah japri saya, udah lulus sensor, kita akan upload artikel teman-teman dan teman-teman akan mengimplementasikan teknik off page optimization gitu. Jadi harapannya kayak gitu supaya tidak terlalu tertinggal. Nanti di UASnya sebenarnya yang teman-teman kerjain sekarang ini tuh adalah UASnya teman-teman. Karena setelah diupload itu belum selesai loh. Setelah diupload teman-teman harus promo, habis promo harus optimasi lagi, promo lagi kan gitu ya. Jadi UASnya adalah perjalanan menuju UAS ini. Jadi kalau UAS ada 10 soal, tiap pertemuan kita menjawab satu soal sampai terakhir nanti gitu. Jadi kalau bisa periode pertama Bu Siti besok saya cek, kalau misalnya udah oke, Rabu saya upload, punya Pak Eli, punya Butri, dan punya teman-teman lainnya yang memang sudah bisa, udah buat artikel tinggal revisi, kalau bisa Rabu sampai Jumat ini, itu udah nanti ngasih tahu ke saya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kalau gitu tanpa panjang lebar, silakan Pak Yafi. Oke, terima kasih Bu Seli. Jadi, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam ini kita akan belajar off-page SEO. Tenang aja, ini materinya nggak akan banyak, nggak akan sebanyak kemarin, karena memang off-page SEO, apa ya istilahnya, scope-nya itu tidak terlalu banyak. Lalu, jadi nanti mungkin setelah materi ini selesai, Bapak Ibu bisa lanjut lagi untuk mengotak-atik artikelnya, melihat artikelnya, biar semakin cepat diupload, nanti semakin cepat diindeks sama Google, jadi semakin cepat juga terlihat kayak analitik ataupun laporannya. Kayak gitu. Oke, ini kita. Oke, jadi off-page SEO. Sebelumnya saya udah pernah jelasin sedikit soal off-page SEO. Jadi off-page di materi minggu lalu ya. Jadi kalau on-page SEO itu kan optimasi yang kita lakukan di dalam artikel kita, di website kita, pokoknya segala hal yang memang kita bisa kendalikan gitu. Nah, off-page SEO ini kebalikannya. Off-page SEO ini teknik yang diterapkan di luar situs website
untuk meningkatkan peringkatnya. Jadi memang tujuannya tetap untuk meningkatkan peringkat. Nah, Tatik ini sering kali mencangkup link building, kemudian ada guest posting, sosial media marketing, dan banyak. Jadi sebenarnya ada banyak, cuman mungkin yang lebih familiar atau yang lebih sering dipakai aja yang malam ini akan saya bahas. Jadi tujuan of page SEO adalah membuat search engine dan user melihat situs Bapak Ibu sebagai sumber informasi yang lebih terpercaya dan otoritatif atau semacam mungkin berkelas kali ya. Bahasa gampangnya saya itu. Jadi ini salah satu strategi yang penting karena kembali lagi di materi 2 minggu saya sebelumnya, saya membahas tentang Google EEAT kalau nggak salah, EEAT itu tentang eh, trustworthy sama authority kalau nggak salah. Nah di sini Office SEO ini yang akan lebih banyak berpengaruh di situ. Oke, yang pertama apa sih manfaat dari off-page SEO? Jadi yang pertama itu dia bisa membantu menjangkau audiens baru. Jadi di sini strateginya kita itu membangun kredibilitas web di mata Google dan ini bisa menjadi kesempatan untuk menjangkau audiens yang belum pernah mengetahui nama merek atau nama brand Bapak Ibu sebelumnya atau bisnis Bapak Ibu sebelumnya. Nah, jadi di sini memang bisa membantu dengan Office ini bisa membantu menjangkau orang-orang yang belum tahu bisnis atau merek Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu membantu website baru dalam mendapatkan traffic. Nah, dalam SEO ini website itu biasanya memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa masuk ke halaman pertama gitu. Apalagi kalau websitenya itu baru aja dibikin, jadi masih ada waktu untuk Google masih perlu waktu untuk crawling, masih perlu waktu untuk mengindexing dan lain sebagainya. Jadi dengan menggunakan off-page SEO ini, website bisa pelan-pelan mengumpulkan traffic selain dari jalur organic search. Jadi misalnya contohnya pakai akun media sosial milik perusahaan, jadi bisa menambahkan kayak semacam link artikel, link website tersebut lewat postingan IG ataupun tweet dan lain sebagainya. Nah, cara itu bisa membantu menambah klik untuk konten-konten kita gitu. Kemudian yang ketiga itu mendapatkan real authority. Jadi SEO itu nggak cukup dengan konten yang bagus saja, tapi website ini memerlukan backlink yang berkualitas untuk mendapatkan otoritas atau kelas yang nyata gitu. Jadi biar lebih kayak semacam lebih terpercaya gitu lah. Nah, anggap saja gini, backlink itu semacam vote atau dukungan dari satu website ke website lain. Jadi setiap backlink itu bisa ngasih tahu Google nih bahwa link konten yang ditaruh di konten mereka itu berharga, kredibel dan juga bermanfaat. Jadi memang backlink ini bisa menjadi sebuah vote dan dukungan. Jadi semakin kayak kayak kalau orang itu semacam referral lah. Oh saya kenal nih, orang ini bagus dan lain sebagainya. Nah itu kan kalau zaman sekarang cukup berpengaruh ya, sangat berpengaruh ya. Maka dari itu backlink itu juga sama. Kemudian yang keempat ini meningkatkan ranking di search engine. Jadi ketika website sudah punya banyak backlink berkualitas tinggi dari halaman yang relevan, Google lebih percaya untuk memberikan website tersebut ranking di halaman pertama. Hal ini karena kan SEO on page nggak cukup, SEO on page saja nggak cukup digunakan untuk mendongkrak rating, diperlukan juga pengaruh dari luar untuk memberikan istilahnya ranking permanen yang lebih kuat. Jadi biar posisinya itu nggak gampang kedorong gitu. Kemudian manfaat yang terakhir memberi kesempatan lebih besar untuk bersaing dengan kompetitor. Jadi banyak bisnis yang pasti sudah menyadari pentingnya on-page SEO, tapi nggak banyak bisnis yang memaksimalkan off-page SEO. Jadi ini kita memaksimalkan atau menggunakan off-page SEO ini
bisa jadi cara yang paling efektif untuk bersaing dengan kompetitor. Oke, Oke, jadi itu manfaat of-page SEO. Sekarang saya masuk contoh-contoh atau pendekatan teknik-teknik dari of-page SEO. Yang pertama itu adalah link building. Nah, link building ini adalah strategi untuk mendapatkan link dari situs website lain ke halaman atau artikel di situs kita sendiri. Jadi kalau dalam SEO link ini disebut backlink. Jadi kalau link building itu tekniknya, strateginya, tapi kalau linknya sendiri itu namanya backlink. Jadi semakin banyak backlink dari situs web yang punya authority yang tinggi, maka halaman tersebut akan semakin terlihat di mata Google. Nah, hal ini berpotensi untuk membantu artikel tersebut atau website tersebut mendapatkan peringkat yang lebih tinggi di search engine. Jadi, memang backlink ini salah satu teknik of page SEO yang masih penting dan juga masih relevan. Kayak gitu. Oke, jadi backlink ini saya bagi jadi dua. Pendekatannya saya bagi jadi dua. Yang pertama itu, sorry, faktor yang penting dari backlink ini ada dua. Yang pertama itu authority atau otoritas, penilaian terhadap kualitas keseluruhan dari sebuah situs web atau halaman web. Nah, penilaian ini sangat bergantung pada seberapa banyak backlink berkualitas tinggi yang dimiliki. Nah, artinya apa? Artinya Bapak Ibu perlu backlink dari situs web yang punya apa ya? Istilahnya kalau kalau di website itu mungkin domain authority kalau lebih gampangnya. Jadi memang itu adalah kayak semacam istilah penilaian penilaian terhadap satu website kayak gitu. Nah, link-link ini cenderung lebih bernilai dan dapat membantu Bapak Ibu untuk meraih peringkat yang lebih tinggi. Nah, beberapa hal yang perlu diketahui soal domain authority. Jadi yang pertama, domain authority ini adalah matriks dari pihak ketiga atau penilaian dari pihak ketiga. Artinya domain authority ini punya algoritmanya sendiri untuk menghasilkan skor dan tidak terikat dengan kriteria search engine tertentu. Jadi memang domain authority ini bukan dikeluarkan oleh Google. Jadi Google nggak menilai website itu dengan mengeluarkan sorry, Google tidak mengeluarkan domain authority ini untuk menjadi penilaian website itu. Jadi dia memang dibikin oleh pihak ketiga, pihak lain, semacam kayak perkumpulan orang-orang yang apa namanya memang berkecimpung di bidang penelitian ini. Jadi mereka kayak kira-kira apa sih yang dinilai dari sebuah website. Nah, itu mereka mengeluarkan matriks ini. Jadi ini kayak patokan keseluruhan, jadi bisa dipakai di search engine manapun. Jadi nggak hanya patokan sama Google, bisa jadi di Bing, di Yahoo, dan lain sebagainya. Yang kedua, yang perlu diketahui dari domain authority ini, domain authority nggak mengukur kualitas keseluruhan website. Jadi terlalu fokus pada peningkatan domain authority dapat mengalihkan perhatian untuk pendekatan yang lebih seimbang untuk mendiagnos atau meningkatkan usaha SEO yang benar-benar dapat membantu mendapatkan lebih banyak visibilitas atau traffic. Jadi sebenarnya domain authority ini nggak terlalu apa ya istilahnya, nggak bisa dijadikan patokan yang benar-benar loh, karena banyak faktor yang lain. Nah, maka dari itu domain authority ini nggak akan bisa kayak menilai sebuah website kalau misalnya domain authority-nya tinggi, pasti website yang dapat backlink dari situ pasti ikut naik tinggi itu tidak dijamin. Kemudian yang nomor tiga, domain authority berfokus pada link counting atau perhitungan link. Jadi jumlah total link dan jumlah domain root link yang unik adalah dua faktor utama dari nilai dari domain authority. Namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, domain authority itu nggak ngukur kualitas konten sehingga metrik ini relatif dan dapat dimainkan oleh praktek SEO black hat
Itu nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Sebenarnya saya juga tertarik soal SEO Black Hat ini. Nah, secara umum lebih banyak link akan menghasilkan domain authority yang lebih tinggi. Tapi nggak selalu berkorelasi dengan performa search yang lebih baik, gitu. Jadi link memang penting, tapi bukan satu-satunya faktor yang penting di eh, performa search. Kemudian lanjut, yang terakhir, hal yang patut diperhatikan di domain authority nggak memberitahukan nilai dari sebuah link. Jadi memang biasanya pemilik situs itu menilai backlink mereka berdasarkan dari DA dari situs yang eh, kayak menautkan atau memasukkan link website mereka. Tapi mengabaikan faktor penting lainnya seperti anchor text. Anchor text itu kayak teks linknya, relevansi dengan halaman, dan perbedaan antara link follow dan no follow, gitu. Nah, taktik link building yang modern harus lebih komprehensif agar efektif dengan mempertimbangkan gimana dan kenapa sebuah link itu digunakan. Jadi dan apa fungsinya dalam halaman tersebut. Jadi bukan cuman masang link yang amburadul nggak ada relevansinya, tapi link building yang sekarang itu harus tetap mengedepankan relevansi dengan artikel yang sebelumnya. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada beberapa link tools untuk ngecek backlink authority score secara gratis. Jadi nanti PDF-nya harusnya bisa diklik ya. Jadi kita bisa ngecek nih eh, dengan link 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 artikel ataupun link domain itu kita bisa ngecek dia backlink authority ataupun domain authority-nya nilainya berapa. Oke, kemudian lanjut. Nah, di sini ada grafik atau ada penelitian. Apakah otoritas link dari satu halaman secara keseluruhan mempengaruhi peringkat? Atau dengan kata lain, apakah lebih penting mendapatkan backlink ke halaman tertentu atau lebih gampangnya lagi domain authority-nya website itu lebih penting nggak sih? Jadi misalnya kayak semakin tinggi, apakah akan semakin bagus? Nah, di sini backlink backlinko.com menganalisa korelasi antara otoritas halaman dan juga peringkat. Jadi dia menganalisa korelasi antara DA, Domain Authority, dengan peringkat. Nah, di sini ditemukan bahwa URL rating, jadi rating yang di sebelah kiri itu 1 sampai 10 itu ratingnya tidak memiliki hubungan yang terlalu kuat. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa rata-rata website yang peringkatnya 1 sampai 6 itu dapat backlinknya itu dari rating rata-rata yang rating domain ratingnya itu 12. Jadi bukan 100. Domain authority kalau nggak salah nilainya sampai 100 ya, 0 sampai 100. Jadi kalau domain dengan 12 saja itu bisa apa ya, berpengaruh pada hasil peringkat pertama. Jadi domain authority semakin tinggi tidak terlalu berkorelasi, ya. Meskipun nilainya cuma 11, 12 ataupun rendah itu tetap bisa mendukung atau tetap bisa membantu artikel Bapak Ibu bisa di peringkat pertama. Oke, itu tadi soal domain authority. Selanjutnya nah ini unique domain. Jadi matriks penting lainnya dari link building adalah jumlah domain terpisah, jadi domain yang berbeda ya, yang menautkan link ke situs Bapak Ibu. Nah, di sini sebuah penelitian dari Backlink O ini menunjukkan korelasi yang jelas antara domain referring dan peringkat yang lebih tinggi. Mendapatkan link sebanyak mungkin dari domain yang berkualitas dan relevan kalau bisa jadi fokus yang utama. Nah, di sini grafik yang sebelah kanan ini kita bisa lihat kalau hasil ranking 1 di SERP itu memiliki perbandingan 3,8 lebih banyak backlink
dari peringkat 2 sampai peringkat 10. Jadi peringkat 1 itu punya banyak banyak backlink dari banyak website yang berbeda. Seperti itu. Jadi semakin banyak backlink dari website yang lain merefer halaman kita, maka kita akan punya banyak peluang untuk bisa capai ini nomor 1. Kayak gitu. Dan perbedaannya pun signifikan. Nomor 1 itu bisa sampai tiga kali lebih banyak backlinknya. Oke, di sini juga ada grafik yang lain. Di sini jumlah domain pemberi backlink juga mempengaruhi peringkat. Nah, ini berdasarkan menemukan bahwa keragaman domain juga memiliki dampak yang substansial terhadap peringkat. Banyak pakar SEO setuju bahwa mendapatkan banyak backlink dari domain yang sama itu memiliki impact yang cukup menurun. Jadi dengan kata lain, lebih baik punya 10 link dari 10 website yang berbeda. Jadi punya 10 backlink dari 10 website yang berbeda itu lebih baik daripada 10 link dari domain yang sama. Kayak gitu. Nah, ini perbandingannya juga signifikan. Oke, yang selanjutnya ini materi ini mungkin agak teknis, tapi saya akan jelaskan secara singkat. Jadi ini ada kualifikasi backlink dari Google. Jadi Google ini memberikan sebuah kualifikasi untuk link tertentu untuk backlink ya. Ini mungkin kalau misalnya Bapak Ibu membuat artikel kemudian pengen ngasih tahu nih, link ini itu kita memang ngebacklinkin atau ngasih tahu bahwa dia itu sponsor atau lain-lain itu caranya, salah satu caranya itu dengan melakukan ini. Nah, yang pertama itu beberapa nilai atau semacam apa ya, flag. Kalau saya bilang flag, kalau yang lain mungkin kayak kita ngasih tahu ke Google bahwa kalau misalnya kita bikin link yang kalau misalnya Bapak Ibu lihat ada link kemudian nggak ada relnya itu berarti follow. Follow itu maksudnya Google boleh mengindeks itu dan kita memang membacklink artikel tersebut atau halaman tersebut. Kemudian kalau misalnya no follow itu berarti kita ngasih tahu Google bahwa halaman ini itu kita nggak ngebacklingin. Jadi kita cuma masukin link aja tapi kita nggak ngebacklingin. Itu bisa pakai ini tambahin rel no follow. Kemudian kita juga bisa ngasih tahu bahwa link ini itu sponsor. Jadi misalnya kita afiliasi atau iklan, nah itu kita bisa ngasih link ini bahwa kita itu memang disponsor untuk ngasih backlink ini. Itu nggak apa-apa. Kemudian ada UGC atau User Generated Content. Ini untuk menandakan bahwa link tersebut, bahwa halaman tersebut itu dibikin oleh user. Contoh kayak komentar blog atau postingan forum. Jadi ini untuk link-link yang kalau misalnya Bapak Ibu mau ngelink ke forum, itu kan orang orang awam ya, user yang bikin, bukan editor, bukan penulis. Nah, itu bisa pakai UGC atau User Generated Content. Nah, oke. Untuk backlinkan ini, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya lanjut. Selanjutnya, teknik of paid SEO itu ada namanya content marketing. Nah, content marketing adalah salah satu strategi utama dalam Ovid SEO. Jadi strategi ini berfokus pada pembuatan dan penyebaran konten yang berkualitas yang relevan dengan audiens atau target Bapak Ibu. Jadi konten yang berkualitas ini dapat menarik harapannya, dapat menarik pengunjung ke situs Bapak Ibu dan meningkatkan visibilitas situs Bapak Ibu di search engine dan membangun kepercayaan dengan audiens. Jadi konten marketing ini lebih ke kita kayak menawarkan atau mempromosikan konten kita ke platform atau apapun atau memang target yang
sesuai dan relevan dengan konten kita. Jadi bukan kita bikin konten kemudian nyebarin promosi ke orang asal, bukan. Tapi kita semacam mempromosikannya kepada orang-orang yang memang setipe dengan atau yang relevan dengan konten kita. Oke, cara yang pertama itu adalah dengan sosial media. Nah, media sosial ini oke, sebelumnya media sosial ini bukan faktor yang akan berpengaruh langsung ke ranking Google, tapi media sosial ini adalah platform yang luar biasa untuk menarik lebih banyak perhatian. Jadi bisa dibilang Google secara langsung ngomong bahwa media sosial bukan tidak akan mempengaruhi rating Google kayak gitu. Jadi semakin banyak orang membagikan konten Bapak Ibu di media sosial, semakin besar kemungkinan Bapak Ibu dapat link atau backlink ke konten Bapak Ibu kayak gitu. Dan bahkan kalau misalnya Bapak Ibu nggak dapatkan backlink, paling nggak bisa dapat semacam attention. Jadi attention ini harapannya bisa mengarahkan ke lebih banyak pencarian dan kayak biar brand kita atau bisnis kita bisa lebih sering disebut gitu. Nah, ini juga perlu diingat, sejak 2015 Google menyatakan bahwa sosial media sharing nggak akan berpengaruh ke peringkat rating secara langsung. Jadi membagikan konten media sosial nggak secara langsung akan mempengaruhi ranking Google, tetapi bisa memicu efek domino yang menguntungkan. Jadi bisa meningkatkan visibilitas dan relevansi bisnis Bapak Ibu. Media sosial secara nggak langsung dapat membantu dalam strategi ini. Kayak gitu. Jadi memang tujuan nge-share di sosial media itu bukan secara langsung meningkatkan Google. Jadi misalnya orang-orang buka, kemudian lebih banyak orang nge-share itu akan meningkatkan, enggak, tapi orangnya harus ngelihat, harus buka, harus baca. Nah, itu nanti baru akan bisa secara langsung menaikkan peringkat atau rating di Google. Kemudian selain sosial media ada juga namanya guest posting. Jadi ghost posting itu adalah praktek untuk menulis artikel di blog atau situs website milik orang lain. Nah, ghost posting ini biasanya punya audiens yang berbeda dari website kita atau situs website tersebut. Jadi memang ghost posting ini kayak kita menulis untuk sebuah website tapi nama kita di apa ya istilahnya kayak guest lah, kayak nggak bakal disebut kayak gitu. Nah, guest posting ini juga bisa jadi strategi untuk mempromosikan bisnis atau merek Bapak Ibu ke audiens baru dan berpotensi untuk mendapatkan link atau backlink ke situs Bapak Ibu. Nah, selain itu juga teknik ini juga bisa mengirimkan sinyal ke search engine bahwa Bapak Ibu itu memang ahli di industri ini. Jadi bisa meningkatkan authority juga bagi Bapak Ibu. Nah, ini sebuah studi Semrush melibatkan 850 spesialis SEO membuktikan bahwa guest posting itu adalah cara yang paling efektif untuk membangun link. Jadi mereka punya penelitian bahwa guest posting ini salah satu teknik yang efektif untuk membangun link. Kayak gitu. Jujur untuk guest posting ini saya juga baru tahu, saya juga baru lihat. Saya melihat websitenya juga ternyata dia memang kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu, saya tadi baru nemu itu ada namanya id.mybase.com. Ini kalau saya lihat ini salah satu platform untuk guest posting kayaknya. Jadi dari nama domainnya aja kita nggak tahu dia ini sebenarnya website niche-nya itu apa. Di sini kelihatan kayak banyak barang dan ini banyak sekali kategorinya. Nah, di sini kemudian juga kreator kontennya juga banyak. Ini list penulisnya juga banyak. Nah, ya, menurut saya di sini harusnya kita bisa guest posting. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau nyari di Google, kalau nggak salah bisa nyari guest posting kemudian apa kayak gitu.
Oke, saya balik lagi. Nah, kemudian selain guest posting, ada juga namanya content syndication. Jadi content syndication adalah teknik untuk menerbitkan ulang konten Bapak Ibu di satu atau lebih situs web lain. Jadi kalau misalnya bedanya sama guest posting adalah kalau guest posting itu Bapak Ibu bikin artikel yang agak berbeda tapi masih ada link ke original artikel. Sedangkan content syndication ini untuk menerbitkan ulang. Jadi bisa dibilang hampir mirip. Nah, ada beberapa alasan kenapa hal ini dilakukan. Jadi bagi pemilik website menerbitkan ulang konten itu lebih gampang daripada terus-menerus membuat konten baru. Kemudian untuk Bapak Ibu, konten yang dibagikan ke audiens baru itu bisa meningkatkan awareness atau jangkauan brand. Jadi, jadi kalau misalnya websitenya Bapak Ibu itu fokus niche-nya itu misal kalau Laruna kan fashion ya, ini bisa memasukkan konten tersebut di platform yang audiensnya lebih luas. Beberapa contohnya itu misal masukin ke Medium, kemudian masukin juga ke LinkedIn atau blog yang lain dan lain sebagainya. Jadi memang platform-platform itu kan audiensnya itu sangat beragam ya. Beda dengan kalau misalnya Bapak Ibu bikin sebuah website dan websitenya itu sudah ada niche-nya banget kayak laruna.id. Nah, selain platform, Bapak Ibu juga bisa langsung menghubungi web atau blog yang niche-nya mungkin sama untuk membahas sinkronisasi konten. Jadi bisa minta untuk konten Bapak Ibu kalau misalnya ada artikel yang ada website yang punya niche yang hampir sama. Nah, tapi perlu berhati-hati. Google bilang akan selalu menampilkan versi yang menurut mereka paling sesuai untuk user dalam setiap pencarian. Jadi Google nggak akan menjamin bahwa kalau misalnya Bapak Ibu pakai konten syndication ini yang akan tampil di Google adalah artikel yang asli. Jadi mungkin bisa pakai artikel yang Bapak Ibu posting di Medium ataupun di LinkedIn kayak gitu. Nah, untuk mencegah hal ini pastikan versi konten yang disindikasikan itu punya link ke versi asli. Jadi kalau bisa mungkin artikelnya Mbak cuma separuh, selanjutnya bisa membaca di sini. Itu enggak apa-apa sebenarnya. Karena memang Medium, LinkedIn dan lain sebagainya itu ya memperbolehkan hal itu juga. Kayak gitu. Oke, selanjutnya salah satu teknik untuk konten marketing yaitu pakai forum. Jadi menyebarkan link di forum demi SEO nggak tetap ya ini sama seperti sosial media sebenarnya menyebarkan link di forum demi SEO nggak akan meningkatkan peringkat Google secara langsung. Tapi di sini kita bisa memanfaatkan forum untuk ikut berdiskusi dalam topik yang terkait atau yang sesuai dengan topik artikel Bapak Ibu. Nah, hal ini dapat memposisikan Bapak Ibu atau penulis sebagai ahli, jadi bisa apa kayak kredibilitasnya akan naik dan membangun reputasi dengan lebih cepat. Jadi bisa dibilang nanti kredibilitasnya lebih dipercaya lah kalau misalnya Bapak Ibu misal menulis artikel soal baju dan juga aktif di forum yang membahas soal baju, itu nanti kredibilitasnya akan terbentuk. Selain selain itu juga ini juga bisa memberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan calon pelanggan dan di platform lain juga jarang sekali kita bisa terbuka atau berdiskusi dengan orang yang sudah tertarik dengan produk atau jasa kita. Jadi ini bisa dibilang kesempatan emas untuk membangun hubungan dan kepercayaan. Jadi kita bisa speak sekalian jualan kayak gitu. Nah, ini contoh dua contoh forum yang menurut saya cukup terkenal yaitu Reddit dan Quora. Mungkin untuk Reddit diblokir ya di Indonesia jadi nggak bisa diakses, tapi di situ banyak banget orang luar negeri yang masih aktif pakai Reddit. Kemudian ada Quora kayaknya cukup aktif di Indonesia,
Saya juga beberapa kali pakai untuk baca-baca sekedar kayak mereka kalau Quora itu saya lihat seperti orang ngasih pertanyaan terus nanti banyak orang yang akan menjawab entah itu anonim entah itu oh memang udah orang yang expert tapi di sini kita bisa manfaatkan untuk membangun kredibilitas kita bahwa kita itu memang ahli di bidang ini kayak gitu. Tapi perlu diingat fokus pada kontribusi yang bermakna dalam diskusi jadi bukan semata-mata untuk mempromosikan diri. Kalau bisa berbagi pengetahuan dan keahlian secara tulus, jadi eh, akan bisa menarik perhatian dan membangun kepercayaan dan akhirnya bisa membawa pelanggan ke bisnis Bapak Ibu. Nah, itu tadi soal konten marketing. Apakah ada pertanyaan? Mungkin ganti tanya, Pak. Apakah Oke. teman-teman di rumah ini pernah mencoba atau memang perusahaannya fokus sama SEO? Karena satu mata pelajaran ini kan satu semester ngomongin SEO nih. Apakah teman-teman di rumah ada yang memang dalam perusahaan itu menjalankan SEO gitu? Atau memang apa nih? Nah, mungkin boleh. Mungkin ada yang mau Bu Siti mungkin atau Pak Eli mungkin. Apakah Ya, mungkin dari saya, Bu. boleh? Silakan Pak. Kalau kalau pekerjaan saya sebetulnya belum pernah ya, Bu, berkaitan langsung dengan SEO ini karena kan sebetulnya di Mentari Group itu sendiri sebetulnya ada yang mengelola websitenya sendiri dia orang IT-nya gitu kan. Cuma untuk mengembangkan itunya kayak artikel-artikel seperti kayak gitu tuh mungkin Mbak Tri sepertinya lebih tahu sih kalau untuk yang ini. Cuma kalau sejauh ini saya belum belum pernah bersinggungan langsung mengurus kayak SEO seperti ini sih. Nah, sebenarnya kalau boleh feedback ya Pak Eli, ini menarik banget. Memang kalau kita bilang website itu kan selalu di manage oleh tim IT ya. Iya Nah, betul. Hmm. biasanya SEO ini bisa di manage sama tim di dalam IT tapi lebih ke bisnisnya. Jadi Oh, mikirin lebih ke gimana, bisnisnya. iya, biasanya tim Iya IT sih. itu nggak terlalu mikirin karena mereka justru butuh arahan nih. Iya Aku betul. butuh A, butuh B, butuh C gitu. Iya, iya betul sih sejauh ini sih biasanya kalau misalkan kalau saya sendiri kan kebetulan di Mentari Group itu sebagai divisi bookstore ya, retail ya. Nah, biasanya ada pembaruan-pembaruan kita yang dimuat di website itu kan kita masukin ke unit bisnis ya. Misalkan kayak program di bookstore itu, promo di bookstore, buku-bukunya apa aja. Nah, itu biasanya ada update setiap setahun sekali. Nah, tapi kalau untuk apa namanya? Pengelolaan gitu kan memang hariannya seperti apa itu websitenya mau dibikin seperti apa sepertinya masih statis sih Bu maksudnya nggak yang aktif gitu di ini nih. Kalau untuk di PC Bookstore-nya ya tapi kalau misalnya untuk yang Mentari Grupnya sendiri kan memang ini berdirinya Mentari Group ya. Nah itu biasanya ada sih kayak beberapa update-update terbaru gitu kayak pelatihan dan lain sebagainya. Oke, nah ini menarik ya. Teman-teman kan ini S1 benar-benar belajar SEO satu semester lagi, gila. Satu semester. Saya ngajar di S2 cuman 30 menit, teman-teman. Kalau ini kan sampai detail ya. Jadi nanti harapannya teman-teman kayak misalnya Pak Eli ada di business unit. Gimana mengembangkan business unitnya. Jadi dari Mentari Bookstore, dari sini, oh ternyata butuh artikel nih. Nah, gimana memprovide tim bookstore. Karena mau nggak mau, kalau di business unit itu atau kita bisa bilang perusahaan kita ini mengupdate SEO kita mau nggak mau kan secara grup atau secara ininya bisa jalan barengan gitu kan. Tapi ya itu karena kalau namanya grup itu biasanya banyak bisnis unit. Nah, gimana kita untuk bisnis unit kita bisa memanfaatkan ini? Kayak contoh deh, kalau kita ngomong guest post atau kita ngomong backlink itu kan sebenarnya kalau dalam sosmed gampangannya kan endorse ya Pak. Oh saya bayar Pak Eli dong Pak. Ini loh saya punya buku Pak, tolong di review, masukin ke IG Bapak. Sesimpel itu sebenarnya teman-teman. Tapi memang nggak di Indonesia SEO itu nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu seksi gitu. Seksian Instagram kan ya Pak ya. Orang mikirin gimana kontennya menarik, viewsnya banyak gitu. Padahal kalau kita bisa bilang dalam budget marketing itu sebenarnya budget terbesar tuh ada dalam website. Kalau di marketing ya.
Kenapa? Kalau di luar tuh gitu, Pak. Website itu memakan banyak sekali biaya gitu. Iya Bu Seli, ini sama saya mau mau tanya. Jadi kan Mm, kalau misalkan divisi bookstore di Mentari Group ini kan ada 9 toko cabang, dan mm. kalau misalkan saya lihat itu kan ada yang namanya lini masa ya. Jadi bagaimana proses si customer kita itu tahu lokasi toko kita? Nah, itu mereka berdasarkan pencarian di Google. Nah, ini saya mau tanya, kira-kira apa sih yang bisa saya divisi bookstore ini maksimalkan gitu ke depannya? Karena lumayan sih, maksudnya kayak dari Google pencarian itu saja alamat kita di Google Map. Nah, itu kadang kalau misalkan orang yang udah selesai nih dari tempat kita, mereka ngasih rating, ngasih foto ulasan dan kayak dan itu menurut saya itu juga bagus sih, maksudnya ke depannya untuk memberikan trust ya, dari branding juga gitu untuk Ya, di bookstore. Kalau misalkan ada orang nyari, oh ini ratingnya kayak gini, oh ulasannya kayak gini, jadi orang juga lebih tertarik sih untuk mengunjungi toko kita gitu. Nah, kira-kira apa sih yang bisa saya maksimalkan kalau saya melihat ya itu yang saat ini yang saya tahu bagaimana orang bisa mengakses lokasi toko saya gitu di sini di daerah Bandung. Nah, kebanyakan itu ternyata ada reportnya tuh Bu, masuk ke email. Ini udah dilihat oleh 500 sekian gitu kan lokasi Anda gitu kayak gitu. ya. Terima kasih banyak Pak Eli. Pak Eli memang kayaknya futuristik ya orangnya ya. Itu materinya Pak Yafi habis ini, Pak. Jadi akan terjawab. Sebelum ada kelasnya udah ditanya, tapi keren-keren. Jadi Pak Eli tadi tanya teman-teman, gimana sih caranya dalam website ada sub bisnis unit ya, Mentari Group. Buat teman-teman yang tahu kan di sini banyak teman-teman Mentari Group, di dalamnya ada Mentari Bookstore, dalam bookstore aja udah ada 9 cabang gitu. Bagaimana dengan mempergunakan kekayaan kita nih, kekayaan bisnis unit, kekayaan cabang itu bisa mendongkrak dari entah itu awareness, entah itu conversion gitu kan ya, dari bisnis kita. Nah, itu nanti akan dibahas oleh Pak Yafi setelah ini. Teman-teman mungkin boleh Pak Yafi silakan, karena sudah ada pertanyaan mungkin bagus untuk melanjutkan. Buat teman-teman yang lain, boleh dong disiapin case study-nya. Jadi jangan karena ini dari kemarin kan banyak yang tanya nih dari Pak Eli, dari Butri, wah mentari terus nih gitu. Ya karena mereka kan yang tanya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang lain jangan sungkan. Bu, saya punya bisnis sendiri, boleh banget. Bu, saya mau saya punya online shop. Nah, nanti boleh banget. Karena sebenarnya dengan digital sekarang semua platform itu gratis. Pak Eli mungkin daftarin Mentari Bookstore Bandung itu gratis gitu ya. Itu kan perlu banget. Udah gratis ada fasilitasnya, gimana kita bisa memanfaatkan itu untuk online shop kita, untuk toko kita, untuk bahkan bisnis kita gitu. Mungkin waktunya saya serahkan kembali kepada Pak Yafi. Silahkan Pak. Thank you, Bu Sally. Oke, tadi pertanyaan yang bagus banget, Pak Eli. Jadi, gimana caranya kita bisa memaksimalkan SEO untuk bisnis yang lokal? Jadi, di off-page SEO ada satu lagi yang menurut saya ini juga apa istilahnya ya? Penting, pentingnya karena apa? Karena ini akan bisa langsung ke convert menjadi uang. Kalau bisa atau bisa dibilang bisa langsung di-convert menjadi calon pembeli, yaitu lokal SEO. Jadi lokal SEO adalah strategi untuk mengoptimalisasi atau meningkatkan traffic, visibilitas, awareness bisnis atau brand Bapak Ibu di kalangan audiens lokal. Jadi memang fokusnya ini langsung ke lokal, ke area ya. Jadi bukan kalau misalnya website kan semua orang bisa akses, seluruh orang dunia bisa akses. Tapi kan ya kayak gitu, banyak orangnya, tapi mungkin nggak banyak orang yang beli. Tapi kan kalau udah di lokal, ini kan berarti orang itu sudah bisa dibilang udah punya keinginan, udah punya minat untuk datang ataupun untuk mencari informasi dan bisa dibilang ya ini udah calon pelanggan gitu. Nah, salah satu contoh dari lokal SEO yang paling terkenal yaitu Google Business Profile. Nah, jadi Google Business Profile adalah platform gratis untuk mendaftarkan bisnis Bapak Ibu atau mendaftarkan brand Bapak Ibu yang mempengaruhi tampilan bisnis dan ini mempengaruhi tampilan bisnis Bapak Ibu di Google Search sama Google Map. Nah, ini menurut saya sebuah fitur yang harus dimanfaatkan. Kenapa? Yang pertama dia gratis. Jadi Bapak Ibu nggak perlu beli domain, nggak perlu beli hosting, nggak perlu kayak mungkin kalau misalnya
membeli template website, kemudian ngisi konten segala macam dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh platformnya gratis, bisa langsung mendaftarkan bisnis Bapak Ibu, dan juga di sini bisa langsung dapat 2 platform listing. Jadi nggak hanya muncul di Google Map, tapi zaman sekarang juga muncul di Google Search. Jadi contohnya seperti ini. Misal, saya langsung ketik Google, saya misalnya tadi apa Mentari Bookstore Surabaya misal. Oke. Di sini mungkin Mentari Bookstore Surabaya ada 3 ya, Surabaya Timur. Saya langsung coba Surabaya Timur. Nah, di sini kita sudah langsung bisa dapat listing nih di sini. Di Google Search-nya langsung bisa dapat listing, lokasi dan lain sebagainya. Informasi yang kita masukkan itu langsung udah ada di sini. Udah bisa langsung kelihatan sama user. Kemudian listing yang kedua ya di Google Maps. Jadi kalau misalnya di desktop orang kan mesti ngakses Google Maps ya. Misalnya saya samakan deh itunya. Apa namanya query-nya. Nah, langsung dapat listingnya juga di sini. Jadi Bapak Ibu cuma ngupload satu kayak ngupload sekali, tapi bisa dapat 2 listing. Nah, ini menurut saya salah satu tools dari Google yang patut dipertimbangkan untuk dipakai kayak gitu. Nah, karena optimasi profil Google Business Profile ini terjadi di luar situs Bapak Ibu di website, maka ini juga termasuk off-page SEO ya. Bahkan Google Business Profile ini juga faktor peringkat bisa menjadi salah satu faktor peringkat SEO lokal yang paling krusial kayak gitu. Jadi di sini di listing ini kita bisa memasukkan berbagai informasi yang penting, mulai dari alamat, mulai dari nomor handphone, kemudian jam buka, jam tutup, kemudian mungkin juga ada review. Nah, kalau ini contohnya ini langsung ada reviewnya dan juga pertanyaan yang sering ditanyakan ini juga penting. Kalau saya sendiri biasanya saya pakai ini untuk navigasi ya, untuk langsung nyari alamatnya atau mungkin jam buka dan tutup. Jadi itu kan hal yang penting ya kalau kita misalnya mau ke lokasi sebuah bisnis kayak gitu. Kita perlu tahu tuh apa namanya alamatnya di mana, kita perlu tahu lokasi titiknya di mana, kita juga perlu tahu jam buka tutupnya gimana. Dan di sini juga Google sudah menyediakan fiturnya, kita bisa pakai secara gratis, kita bisa masukkan nomor handphone, bahkan kalau di handphone kalau nggak salah sudah ada pesan, jadi bisa chatting via Google Maps. Langsung chatting, langsung tanya. Cuma saya kurang tahu apakah bisa langsung dijawab. Kalau dari saya sih, saya kebetulan menghandle beberapa listing di Google ini, dan ketika saya buka di handphone, saya bisa langsung nerima pesan dan apapun. Kalau ada review, saya bisa balas reviewnya dan lain sebagainya. Nah, ini tadi mungkin Pak Eli bisa memaksimalkan ini beberapa elemen pentingnya. Nah, sekarang saatnya kuis. Oke, kuisnya adalah, nah, ini ada 2. Saya kebetulan nyari ini tuh pakai keyword Asia Malang. Nah, ada 2. Nah, menurut Bapak Ibu, kenapa yang kiri itu kurang menarik, sedangkan yang kanan itu menarik sekali? Maksudnya kayak kita tahu lah perbedaannya, tapi saya ingin tahu, saya ingin Bapak Ibu membreakdown, boleh lewat chatting, atau mungkin boleh mau ngomong langsung, kira-kira yang membuat orang lebih tertarik yang kanan daripada yang kiri apa? Yang Saya kanan. Pak, Oke, Aduh. silakan. kalau yang kiri itu, kalau Hmm, kita lihat pas buka jreng di Google itu, kok nggak menarik ya, seperti hutan, terus gambarnya hmm, juga tidak beraturan gitu oke, Pak. oke. Lihat dari sisi gambar ya, kalau yang Hmm, sebelah kanan, yang Institut Asia itu kan untuk gambarnya aja sudah terlihat menarik dari gedungnya, jadi pasti hmm, orang akan lebih penasaran ke yang dengan visual yang dilihat di awal sih Pak, biasanya hmm. seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Bu Siti. Memang benar ya. Jadi memang salah satu itu dari foto. Nah,
Boleh tadi Pak Eli ya kalau nggak salah mau Iya, boleh. jawab. Silakan Pak Eli. Kalau saya sebagai orang awam ya, sebetulnya udah udah perbedaan yang ini banget nih, udah beda Hmm. gitu kan. Hmm, Kalau hmm, saya kan tipikal orang yang memang selalu lihat yang detail gitu kan. Entah hmm, itu hmm, di luar dari sisi foto ya Pak. Dari hmm, detailnya ini kita bisa tahu nih ratingnya. Oh, ulasannya 4,7. Biasanya saya juga kalau misalnya nyari restoran nih, tempat makan hmm, yang enak, saya biasanya nyari dari ratingnya gitu. Oh, ini 4,7. Oh, 4,9 berarti saya nyari rating yang paling tinggi dan juga ulasannya itu banyak gitu kan. Nah, hmm, itu hmm. dari itunya sudah jelas. Kemudian juga untuk jam operasionalnya juga jelas dia. Informasi detail sih yang bisa kita sebagai orang awam tuh bisa dapat gitu informasinya. Itu sih, Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Eli. Jadi memang benar, jadi review juga berpengaruh. Ini nggak ada reviewnya, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ada reviewnya. Jadi kayak kita merasa, oh ini lebih detail, ini lebih meyakinkan nih, karena dia punya informasi yang lebih detail. Oke, ini mungkin gambarnya kurang kurang jelas ya, maksudnya kurang detail ya. Mari kita coba lihat di sini langsung aja. Nah, ini kita lihat. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira selain dari foto, selain dari review, dan juga selain dari detail tadi, informasi detail, mungkin phone number ataupun jam buka dan tutup dan lain sebagainya, apalagi nih yang membuat Bapak Ibu merasa ini tuh bisa jadi lebih menarik? Saya pengen tahu. Oke. Di sini kalau kita lihat, di sini ada update from customer. Ini kalau saya klik kemana? Oh, ini ada orang ngeposting nih. Selamat ulang tahun. Nah, di sini juga salah satu fitur dari Google Business ya. Orang bisa ngeposting. Saya juga saya tahunya pemilik bisnisnya yang bisa ngeposting kayak misalnya ada promo dan lain sebagainya bisa diposting di sini. Cuman saya baru tahu ternyata orang-orang lain juga bisa. Ayo Bapak Ibu silakan kalau mau on mic atau mau via chatting juga enggak apa-apa. Di sini ini ada reviewnya. Kemudian di sini Google bisa langsung apa istilahnya ya, mengkategorikan ya reviewnya ya ini bahas soal kampus karena dia mungkin di kalimatnya di sini ada ngomong soal kampus atau lecture atau learning dan lain sebagainya. Ini ada reviewnya. Oke, review semuanya overview. Oke, jadi memang benar semua dari Pak Eli ataupun dari Bu Siti juga bahwa informasi yang lebih detail itu akan bisa menarik kepercayaan dari pelanggan. Jadi meskipun di hasil pencarian Google Maps itu bakal banyak, tapi kalau misalnya informasinya kurang detail, gambarnya nggak jelas, dan lain sebagainya, itu bisa apa namanya? Itu bisa menurunkan gitu. Kalau misalnya yang ini tadi, meskipun saya nggak tahu ya, anggap saja saya nggak tahu Malang gitu. Ini titiknya di mana? Udahlah pokoknya ngikutin Google Maps gitu. Karena karena mungkin tahunya itu. Jadi itu nanti apa namanya bakal bisa tersesat gitu kalau misalnya asal ngikut. Tapi kita harus bisa memilih nih. Kalau misalnya kita sebagai pembeli atau kita sebagai pengguna, ketika kita mencari bisnis di ketika kita mencari sebuah bisnis atau brand, kita akan melihat fotonya, kita akan melihat reviewnya, informasinya dan lain sebagainya. Jadi sebagai kita pemilik bisnis, digital marketing atau yang punya brand dan punya alamat. Jadi kembali lagi ya Bapak Ibu, sebenarnya Google Profile Bisnis ini kalau bisa punya alamat. Jadi kalau misalnya bisnisnya itu belum punya alamat, mungkin bisa ngepin di rumah masing-masing, tapi basically-nya, secara basicnya Google Profile Bisnis ini harus ada lokasinya. Jadi biar orang ketika direction itu ke sana. Soalnya saya pernah, kalau nggak salah saya nyari restoran di sekitar Karangploso itu kalau di Malang itu yang di atas gunung hampir Batu itu saya nyoba nyari makanan itu ternyata dia cuman jualan online. Jadi tidak ada offline, tidak ada tempat duduk dan lain sebagainya. Nah, itu kalau bisa bisnis atau profil bisnis yang ada di sini itu memang ada lokasi sesungguhnya dan bisa diakses atau bisa didatangi kayak gitu. Bisa melayani secara lokal. Maka dari itu ini masuk lokal SEO. Jadi itu tadi.
Kemudian kalau bisa ada nomor handphone, meskipun ini juga akan apa namanya ya, akan berdampak juga, bakal banyak yang telepon meskipun iseng dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa tetap ada nomor handphone biar minimal bisa dihubungi, tapi juga harus bersiap-siap untuk menerima telepon dari ya orang random atau gimana. Nah itu juga harus bersiap. Kemudian kalau bisa sudah diklaim. Jadi perbedaan Google apa namanya, Google Profile Bisnis yang belum diklaim apa enggak. Kalau ini saya rasa ini udah diklaim. Jadi saya nggak bisa ngelihat ada tombol claim this business kayak ini. Claim this business. Kalau di Indonesia mungkin claim bisnis ini. Jadi kenapa sih ada tombol ini? Yang pertama, Google Profile Bisnis ini gratis. Jadi semua orang bisa ngupload bisnis apapun. Jadi misal ada sebuah bisnis yang belum ada di Google, yang kebetulan mungkin baru buka dan lain sebagainya, orang biasa, pelanggannya pun itu bisa mengupload di sini. Nah, jadi karena orang biasa bisa mengupload, maka verifikasinya itu masih apa bisa dibilang ya masih masih belum terverifikasi lah. Apakah benar kamu yang punya bisnis ini? Makanya Google menyediakan ini klaim this business. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya sebuah bisnis dan kebetulan pelanggannya udah memasukkan PIN, itu bisa ngeklaim bisnis ini bahwa ini milik saya yang akan menghandle. Kemudian perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di fitur dari Google Bisnis kita. Jadi kalau misalnya yang akan saya contohkan ini adalah dashboard dari Google Bisnis ya. Eh, Kalau misalnya mau ngakses, tinggal cari aja Google Bisnis, klik yang paling atas. Nah, di sini tampil lebih menarik Google dengan profil bisnis gratis. Jadi memang gratis. Kemudian login aja. Nah, di sini saya menghandle ada 3 bisnis yang udah terverifikasi. Jadi verifikasinya pakai apa? Kalau zaman dulu pakai surat. Zaman dulu ya. Zaman dulu Google karena basicnya alamat, jadi pakainya surat. Tapi karena udah sekarang udah banyak OTP, udah orang-orang sudah familiar dengan OTP dan lain sebagainya, verifikasinya bisa lewat nomor handphone. Jadi nomor handphone itu bisa terverifikasi. Tapi kita juga bisa ngobrol sama Google kalau misalnya ada sebuah bisnis yang udah terverifikasi, tapi kita belum pernah memverifikasi itu atau kita nggak punya aksesnya, kita bisa appeal ke Google untuk ngomong bahwa tolong dong ini bisnisku, aku mau ngambil bisnis ini kayak gitu. Oke, saya ambil salah satu contoh. Jadi setelah kita udah bisa ngambil terverifikasi, kita udah klaim, kita bakal punya bisnis tersebut akan masuk ke dalam sini. Ada bisnis di tab bisnis sebelah kanan. Nah, ini kita di sini kita bisa edit informasinya. Nah, ini kita bisa ganti nama, bla bla bla. Kemudian juga kita bisa tambahkan deskripsi. Nah, ini SEO main di sini. Kita bisa tambahkan beberapa keyword yang kita perlukan atau yang relevan terhadap apa namanya bisnis kita. Nah, di sini bisa tambahkan kontak, bla 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 dan lain sebagainya, lokasi bisnis dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada jam buka, jam tutup, kita bisa setting. Dan kalau misalnya lagi ada tanggal merah, itu Google juga kadang ngasih notifikasi atau konfirmasi apakah jamnya ada yang berubah. Ini juga ada jam khusus, nah ini dan lain sebagainya. Terus salah satu hal yang penting juga kalau bisnisnya terverifikasi adalah eh, kita bisa punya semacam dashboard. Jadi kalau di website kelebihannya adalah Bapak Ibu bisa masukkan analytics atau Google Search Console, kemudian bisa semacam apa ya, menganalisa kira-kira orang-orang ini datang dari mana, kemudian berapa banyak dia menghabiskan waktu dan lain sebagainya. Nah, di ketika bisnis kita sudah terverifikasi, kita udah yang punya gitu, kita bisa menampilkan tab ini atau kita bisa lihat performanya. Contoh, tadi salah satu bisnis saya, nah ini, nah ini, jadi, benar, kita mulai dari sini deh. Nah,
Jadi bisnisnya kita bisa klik. Nah ini yang terbaru Google Profile Bisnis jadi satu sama Google Search ini ya. Jadi nanti menunya bakal kelihatan di sini. Nah, kita bisa sebenarnya ini sama sama yang tadi, kita bisa edit, baca ulasan, ini ada pesan juga kita bisa bales. Kemudian ada tambah foto. Nah, ini salah satu yang penting adalah performa. Jadi kita bisa lihat performanya seperti apa. Jadi interaksi profil bisnisnya kita bisa lihat. Nah, ini interaksi orang mau nilpun kah, orang mau ngirim pesan kah, atau meminta rute. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngeklik sebuah bisnis, kemudian minta rute, nah itu akan analitiknya akan masuk sini. Jadi kita bisa lihat di sini juga. Di sini juga Google akan menyarankan kita untuk ngiklan. Jadi biar bisnis kita itu lebih kelihatan. Kalau nggak salah di sini di iklannya itu akan muncul di sini juga sih, tapi kayaknya bukan di desktop ya, kayaknya di mobile. Kalau misalnya Bapak Ibu ngelihat tiba-tiba ada pin yang muncul tapi nggak relevan, itu kemungkinan besar dia ngiklan. Jadi ngiklan di sini. Kemudian di bawah ini akan kelihatan gimana user menemukan bisnis Bapak Ibu. Jadi kebanyakan dari mana? Nah, ini kalau dari saya 64% dapat dari Google Search, Google penelusuran itu Google Search dari handphone. Jadi orang ngetik di Google, kemudian keluar bisnis saya, kemudian diklik. Nah, dari sini kemudian ada Google Maps. Jadi memang orang sengaja buka Google Maps dari handphone seluler ya. Terus habis itu ngeklik mungkin langsung ke alamatnya atau mungkin langsung ke nama bisnisnya dan lain sebagainya. Kemudian ada Google Search secara desktop dan yang terakhir juga Google Maps secara desktop. Jadi ini akan presentasinya kelihatan. Jadi kita bisa kira-kira mengoptimalkan nih website Bapak Ibu atau artikel Bapak Ibu juga bisa kayak memilih untuk kayaknya di handphone lebih banyak orang yang nyari. Nah, ini di sini kelihatan nih 64% ditambah 21% itu mereka menggunakan seluler udah 85%. Oke, Bu Siti ada pertanyaan, Pak, mengenai Google Review, bagaimana cara membedakan atau mengetahui apakah review itu asli atau palsu? Oke, review itu asli atau palsu? Kalau dari saya, nggak kurang bisa. Jadi, kenapa? Karena gini, Google Maps, kalau review kan masuknya lewat Google Maps ya. Kalau Google Maps itu semua orang itu bisa ngisi, semua orang itu bisa submit dan lain sebagainya. Jadi itu memang benar-benar free. Nah, tahu asli atau enggaknya, kita kita sebenarnya gini, kita nggak tahu itu asli apa enggak. Maksudnya beneran orang yang datang atau enggak, atau mungkin orang yang iseng pengen menurunkan bisnis kita ngasih review bintang satu dan lain sebagainya atau enggak kayak yang terjadi beberapa akhir ini kayaknya. Kayaknya tahun kemarin itu banyak orang yang menyerang, bisnis ini mendukung ini nih, langsung dikasih bintang satu, entah orang itu pernah datengin apa enggak. Nah, itu kita nggak bisa bedain, tapi yang bisa kita lakukan adalah mereport. Kita harusnya bisa mereport. Jadi kalau misalnya contoh, kita itu bisa ngasih, nah, ngasih ini. Kita bisa ngasih tahu Google bahwa komentar ini nggak ada relevansinya dengan bisnisku. Kayak gitu. Karena kan Google Maps ini kan basicnya semua orang bisa pakai ya. Semua orang bisa pakai, semua orang bisa submit, nggak ditarik biaya apapun, jadi semua orang bisa komentar apapun. Nah, yang bisa kita lakukan sebagai pemilik bisnis adalah yang ngasih tahu ke Google bahwa ini itu nggak sesuai, ini tuh nggak inappropriate, apa ini, inappropriate. Jadi kayak nggak layak kayak gitu. Kita bisa ngasih tahu seperti itu, Bu Siti. Kemudian saya kembali lagi ke performa dari Google Maps. Ini ada juga uraian query penelusuran. Jadi ini adalah kalimat-kalimat atau query-query, kalimat-kalimat atau kata-kata yang digunakan orang untuk mencari bisnis kita. Jadi kalau misalnya bisnis saya ini kan namanya Jaya Abadi Trans.
rental mobil. Jadi di sini kebanyakan orang ngetiknya bus Jaya Abadi, kemudian ada Jaya Abadi Trans, Jaya Abadi Trans, Bangkalan Surabaya, leasing mobil dan lain sebagainya. Di sini juga ada listnya yang lain, misalnya pariwisata Jaya Abadi dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tahu kira-kira query yang digunakan orang untuk menemukan bisnis kita apa. Nah ini sebenarnya kita bisa ambil, kita bisa taruh ke website kita untuk membantu website kita itu lebih naik kayak gitu. Ini ada performa, ada reservasi juga, ada edit produk juga, dan lain sebagainya. Jadi memang Google Business ini berkembang. Kalau zaman dulu tujuannya cuman buat nge-maps, kemudian Google punya Google Business sendiri, akhirnya digabung jadi satu, eh, kemudian ditambahi beberapa fitur seperti edit produk. Jadi kita harusnya di sini kita bisa masukin detail produk. Nah, tambahkan produk kayak semacam Shopee dan lain sebagainya, nama produk, harga, deskripsi, dan lain sebagainya. Kemudian ada reservasi juga kalau misal bisnis Bapak Ibu memang apa namanya mengharuskan orang untuk melakukan reservasi kayak gitu. Jadi memang fiturnya selalu berkembang. Oke, untuk Google Business, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Kalau misalnya Bapak Ibu punya bisnis di rumah atau mungkin bisnis di kantor, terus gimana cara memaksimalkan dan lain sebagainya, silakan. Oke, ini kayaknya saya ada satu materi karena keenakan ngomong secara langsung. Jadi, Malam eh halo, Bu Nikma silakan. Halo. Saya tidak mendengar Bu Nikma. Bapak Ibu yang lain boleh konfirmasi ke saya apakah saya doang yang nggak bisa dengar atau gimana? Takut audio saya rusak. Oke, kalau Bu Nikma mungkin mikrofonnya rusak, boleh coba chatting aja Bu, nggak apa-apa. Nanti saya akan jawab langsung. Oke, saya kembali ke materi. Ini gimana caranya beberapa hal untuk mengoptimalkan Google Profile Business. Yang pertama, improve engagement. Jadi saat ini makin banyak orang, makin banyak konsumen yang masuk keluar Google tanpa mengunjungi situs web. Ini patut dipertimbangkan juga ya. Jadi misal orang masuk Google kemudian nyari eh, apa ya reparasi tas Surabaya misal. Nah kemudian di sini langsung dari bisnis. Jadi bisnis orang ini atau mereka ini nggak punya website. Jadi orang itu cuman masuk ke Google, sudah dapat informasi ke Google, langsung keluar, langsung nggak perlu lagi masuk website dan lain sebagainya. Nah, ini potensi kayak gini harus kita manfaatkan. Jadi kalau bisa bisnis Bapak Ibu masuk juga ke Google, karena ini kita pakai servisnya Google ya, kita pakai salah satu versinya Google. Jadi dengan ini potensi lebih banyak konsumen yang berinteraksi dengan bisnis Bapak Ibu tanpa Bapak Ibu punya website. Jadi kalau bisa Google ini dioptimalkan untuk bisa meningkatkan engagement dan juga konversi yang lebih berkualitas. Kemudian yang kedua, selain tadi improve engagement ya, yang kedua itu tingkatkan peringkat lokal. Jadi kalau bisa jadi algoritma Google untuk peringkat di profil bisnis itu nggak hanya mempertimbangkan kedekatan dan juga relevansi, tapi juga aktivitas dan kualitas informasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mencari restoran di Google itu yang disarankan itu bukan cuma yang paling dekat dari Bapak Ibu atau mungkin relevansi, misalnya nyari restoran seafood, yang keluar mungkin nggak hanya soal seafood, tapi juga di profil bisnis yang aktif dan juga punya kualitas informasi yang lebih lengkap. Jadi mengoptimalkan Google Profile Business
itu juga bisa memberikan sinyal ke Google untuk memberitahu Google bahwa untuk memberikan kita peringkat yang lebih tinggi dari hasil di eh, Google Maps ini ataupun hasil di Google Search ini. Nah, di sini juga kayak gitu. Jadi mengoptimalkan profil bisnis dapat membantu bisnis Bapak Ibu untuk menjadi peringkat tinggi di Google Maps ataupun di halaman pertama hasil pencarian. Nah, ini menurut saya juga agak curangnya dari Google. Kenapa? Karena Google selalu menaruh fitur informasinya dia di paling atas di halaman pertama. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya punya website kemudian pakai keyword ini itu bisa dibilang susah dapat kayak pandangan pertama user itu susah karena yang pandangan pertama ya pasti punya Google sendiri gitu. Jadi maka dari itu saya bilang bahwa Google bisnis ini penting karena kita pakai Google dan ya itu kebijakannya Google untuk menaruh fiturnya dia di paling atas. Nah, ini baru ke bawah baru website bisnisnya ataupun juga sosial media kayak gitu. Kemudian yang ketiga konversikan lebih banyak pelanggan. Jadi profil bisnis Google ini biasanya tidak menawarkan banyak cara untuk mendapatkan pelanggan. Mereka dapat mengetahui lokasi Bapak Ibu, kemudian baca ulasan. Nah, kalau misalnya itu itu pun kalau misalnya mereka tahu nama bisnis Bapak Ibu dari awal. Tapi eh, profil bisnis ini kalau bisa dioptimalkan dari Google My Business, jadi konsumen dapat menemukan dengan kata kunci yang lain, jadi nggak harus tahu nama bisnis dari Bapak Ibu. Dan juga bisa menelpon, mengunjungi website, kita bisa naruh website juga di situ. Kemudian meneliti produk, kita bisa masukin produk sama yang saya contohkan tadi, melihat layanan, kemudian melihat FAQ, melihat penawaran, kita bisa posting kalau misalnya ada promo dan lain sebagainya. Kemudian ada janji juga. Jadi ini juga ada reservasi atau buat janji dan lain-lain. Jadi di sini juga kalau misalnya bisnisnya udah terverifikasi, kita bisa melacak orang itu bisa apa namanya datang ke bisnis kita, ke profil bisnis kita itu lewat mana. Kayak gitu. Oke, ini penjelasan saya soal Google Business. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Gimana Pak Eli? Udah menjawab pertanyaan tadi atau masih ada Ya, yang mau ditanyakan? Silakan. sudah sih Pak. Sudah ini nanti langsung ini apa diperbaharui di Google Business. Hmm. Kayaknya ada yang perlu dilengkapi. Yes, ya. Saya ini juga termasuk salah satu apa ya pengguna hardcore Google Maps lah. Saya nggak bisa kemana-mana kalau nggak pakai Google Maps. Jadi menurut saya Google Maps ini sangat penting. Nah, saya merasa juga Google juga mendukung ini. Maka dari itu kenapa dia naruh Google Maps atau Google Business ini di fitur pertamanya dia. Jadi untuk bisnis ini akan sangat membantu, terutama kalau produknya itu based on lokasi ya, misalnya Pak Eli tadi kan apa bookstore ya. Kalau bookstore kan orang pasti datang dan lain sebagainya. Nah itu saya sangat sarankan untuk mengoptimalkan Google Profile Business ini. Oke, terima kasih Pak Eli. Malam Pak Yafi. Halo Bu Oh, Nikmat. akhirnya bisa internetnya Oke, bermasalah banget. Oke, Pak. oke. Jadi Hmm. ini kan bahas Google My Business ya, Pak ya. Yes. Oke. Jadi eh kebetulan saya juga pegang Google My Business, Pak. Hmm. Nah, kemarin itu ini nggak tahu ini apakah benar apa enggak ya, Pak. Jadi kan pasti ada review gitu kan, Pak. Nah, Yes. untuk menaikkan reviewnya jadi lebih baik, salah satunya kan dengan melaporkan review-review yang jelek. Kan kita Yes. nggak bisa ngapus, kita cuma bisa ngelaporin gitu, Pak. Nah, Hmm. ketika saya laporin apa review pakai akun yang sama, Hmm. yang Hmm. ngelola Google My Business, itu
dia itu nggak dihapus-hapus Pak nama Hmm. Google-nya. Tapi Hmm. kalau semisal saya pernah coba pakai akun email yang lain Hmm. untuk melaporkan komentar itu bisa Hmm. dihapus. Oke. Apakah memang seperti itu? Apa memang karena kebetulan aja ya Pak ya? Itu Oke. pertanyaan yang pertama Pak. Oke. Oke. Itu pertanyaan. Terus pertanyaan yang kedua, jadi ini saya juga barusan aja eh, ngelaporin jadi Google Maps-nya perusahaan saya itu Hmm. kok ya kebetulan banget pas di depan eh, gedungnya itu ada eh, kendaraan bis 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 Hmm. bis. Jadi kayak tertutup gitu lah Pak. Hmm. Jadi, nah saya mencoba untuk ngelaporin kalau ya kalau bisa apa ya? Apakah bisa difoto lagi kayak gitu loh Pak? Maksudnya gimana ya? Karena kalau Hmm. semisal dilihat orang terus gedungnya tertutup kan juga kurang 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 oke gitu ya Pak ya. Jadi Oke. kemarin saya cari tahu gimana caranya laporin foto Google My Google Maps itu di mana gitu kan. Nah, akhirnya Hmm. ketemu, cuman memang belum ada respon gitu kan. Hmm. Nah, saya mungkin kalau lihat di YouTube itu kan pasti mereka punya jadwal tersendiri setiap tahun kalau nggak salah Pak untuk Hmm. keliling kayak gitu kan. Cuman Hmm. ya tetap kita coba ajuin siapa tahu bisa dipercepat atau gimana itu sih Pak. Mungkin Oke. ada info dari Pak Yafi mungkin. Oke. Oke, Oke. itu Ini aja sih Pak. Terima kasih Pak. thank you, Bu Niko. Oke. Jadi ini pertanyaan menarik. Kenapa? Karena saya sendiri juga mengalami hal itu. Dalam arti nggak secara langsung soal review ya. Mengalami hal itu maksudnya gini. Saya ada klien, kemudian klien ini punya banyak cabang. Kemudian jadi planning saya adalah saya mau ngeklaim bisnis dari tiap cabang. Jadi beberapa Google bisnisnya itu ada yang dibikin sama orang dan lain sebagainya. Jadi saya ngeklaim satu-satu. Kesulitannya adalah karena Google Maps atau Google Business ini adalah platformnya bisa diedit, ditambahkan oleh orang umum. Google itu butuh waktu untuk memvalidasi apakah informasi ini benar apa enggak. Nah, itu mungkin saya merasa itu adalah salah satu kelemahan dari Google Business atau Google Maps ini. Jadi, karena semua orang bisa ngedit, jadi Google itu butuh waktu untuk memvalidasi apakah yang di perubahan yang kita lakukan itu valid apa enggak, kayak gitu. Jadi memang kalau contoh dari case saya itu saya mau ganti nomor handphone. Saya cuman mau ganti nomor telepon ini. Jadi nomor telepon ini kalau nggak salah di salah satu cabang itu marketingnya sudah keluar, dia masukin nomor handphone pribadi, mau diganti sama nomor handphone kantor. Dan kemungkinan nomor handphone pribadi tersebut sudah terverifikasi OTP oleh Google, jadi lebih terpercaya daripada nomor kantor yang saya inputkan. Jadi itu saya kayak tumpang tindih, saya ngedit, keganti lagi, ngedit, keganti lagi. Tapi memang itu adalah salah satu kekurangan dari Google ini. Google Maps ini. Jadi kalau masalah review, sebenarnya Bu Nikma, menurut saya ya kalau ada review, yang bisa dilakukan pertama itu adalah dijawab. Jadi kita sebagai pemilik bisnis, kalau bisa kita menjawab dalam arti kita punya template, kalau misalnya dikasih bintang satu, kita mohon maaf, kemudian kita tanya kembali masalahnya di mana dan lain sebagainya, apakah ber, apa namanya berkenan untuk mengganti menjadi bintang yang lebih baik dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi salah satu apa namanya ya faktor atau nilai yang salah satu faktor yang dinilai oleh Google adalah gimana kita sebagai pemilik bisnis, pemilik akun Google My Business ini kita menjawab semua review kayak gitu. Jadi semakin aktif kita nanti kekuatan kita sebagai pemilik bisnis untuk bisa mengedit ataupun menghapus itu saya yakin akan semakin naik kayak gitu. Jadi kalau bisa aktif aja, misalnya dikasih review jelek nggak apa-apa dijawab aja, sama kayak e-commerce ya, e-commerce Shopee kan misalnya kasih bintang satu pasti dibales tuh. Ini kenapa ada kendala apa? Nah itu yang diharapkan oleh Google seperti itu. Jadi kalau bisa aktif ketika ada yang review kita bales.
syukur-syukur dibalas ulang. Kalau enggak, ya mungkin boleh di-report karena memang orang kita 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 bisa lebih bisa ajukan banding lah karena kan kita udah berusaha nge-approach orang yang ngasih review jelek, sedangkan dia nggak ngebales itu kan nilai kita jadi lebih tinggi gitu. Jadi di mata Google. Jadi itu mungkin akan bisa berpengaruh. Itu pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Bu Nikma ini ngomongin soal Google Street View ya. Google Street View yang kebetulan ketika Mm-mm, mobil betul. Google jalan-jalan itu di depannya ada bis atau apa. Iya, betul, betul, Pak. Oke. Nah, untuk ini itu menurut saya itu di luar kendali kita ya. Kita nggak bisa, kita sebenarnya bisa ngasih ini report, tetap kita bisa ngasih report kayak gini Iya, kemarin di sini inappropriate saya juga. Mm-mm. dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau misalnya cara cepatnya adalah kita bisa melampirkan foto yang lebih jelas. Dalam arti gini, ini nggak ada fotonya ya. Saya cari bisnis saya yang ada fotonya deh. Hmm, Google Business. Jadi kalau bisa lampirkan aja foto-foto yang kelihatan dari jauh gitu, Bu Dikma. Jadi biar lebih kelihatan sekitarnya kanan kirinya seperti apa kayak gitu. Jadi memang Oh, berarti. Mm-mm. Jadi memang kita kan nggak ada kendali untuk yang di sini ya. Kita nggak ada kendali untuk yang di sini ya. Nah ini kan kebetulan tokonya tutup. Jadi oh udah masuk sini. Nah ini kan kebetulan bisnis saya ini kan tokonya tutup. Nah saya kan pengennya yang buka. Nah ini saya masukin foto yang buka atau mungkin ambil agak jauh dan lain sebagainya. Nah ini kebetulan kan ini ada banner mengganggu. Nah ini saya tampilkan foto yang lebih jauh. Jadi orang kelihatan nih kira-kira oh kalau ada rumah ini berarti sebelahnya adalah bisnis kita kayak gitu. Jadi Jadi dari kita, lebih ke tambah nambahin foto yang jelas di Google My Business-nya gitu ya, Pak ya. yes. Jadi kalau bisa Oke. kita lawan konten dengan konten gitu. Jadi kalau misalnya banyak konten yang kurang apa namanya kurang detail, kurang jelas dan lain sebagainya, ya kita lawan dengan konten kita masukin konten yang lebih detail, yang lebih bermutu dan lain sebagainya kayak gitu sih. Terus untuk yang poin yang pertama tadi, Pak. Jadi Hmm, memang kalau semisal review, kita hmm, memang selalu bales. Kita hmm, selalu bales. hmm, Cuman hmm, karena kemarin tuh ada case apa ya, komentarnya itu benar-benar di luar apa ya, pokoknya apa ya, negatif banget lah, Pak. hmm, hmm, Negatif banget. Akhirnya ya kita mencoba untuk menetralisir gitu kan. hmm, hmm, Nah, karena memang kalau semisal reviewnya banyak yang bagus, tapi bener Pak Eli di luar konteks banget gitu kan. hmm, Terus meskipun reviewnya itu banyak yang bagus, tapi karena ada satu review yang ini jelek banget gitu kan, hmm, itu jadinya bikin rating kita itu nggak naik-naik cepet Pak. hmm, Nah, hmm, ketika komentar itu kehapus, itu langsung otomatis ratingnya tuh naiknya lumayan signifikan kayak gitu sih Pak. Jadi hmm, ya memang kita awalnya cuman ngejawab aja, tapi hasilnya itu apa ya? Ya tetap-tetap aja gitu, nggak terlalu ngangkat banget. Akhirnya kita mencoba untuk coba dibanding gitu kan, hmm, dilaporin untuk hmm, ya dihapus aja karena memang sudah di luar konteks itu tadi. hmm, hmm. Itu sih Pak. Oke, ya. Terima Memang kasih Pak. ya, sama-sama Bu Rikma. Memang agak susah sih ketika kita berhadapan dengan platform yang semua orang itu bisa ngedit, semua orang bisa berkomentar apapun. Jadi memang itu akan sangat susah. Tapi tetap dari saya, kalau misalnya mereka ngasih konten buruk, kita respon dulu. Dan kalau bisa kita juga ngajak yang lain untuk ngasih rating kita semakin tinggi. Tapi juga tetap itu apa mungkin nilainya nggak akan langsung signifikan ya karena kan eh, kalau apa kalau rata-rata itu kan agak susah kita mengembalikannya. Misal review bintang 5 satu, review bintang satu satu itu langsung dari 5 menuju 3. Nah, ketika ada review bintang 5 lagi itu nanti baliknya perlahan, nggak langsung balik lagi jadi 5 enggak. Karena kan memang itu rata-rata ya. Jadi memang ketika ada yang konteksnya jelek banget itu sangat susah lah untuk orang-orang yang digital marketing yang menghandle ini pasti susah gitu.
Tapi ya itu tadi kita harus kita lawan konten jelek dengan konten yang bagus. Kita tarik lagi review Google yang bintang apa bintang 5. Kalau misalnya ada pelanggan datang, kita minta tolong kasih bintang 5 jadi biar nanti Google-nya akan semakin naik. Dan juga kita boleh minta Google juga men-take down itu karena memang nggak relevan kayak gitu. Itu juga cara yang oke, cara yang memang disarankan seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ini saya ada dua contoh dari off-page SEO. Yang selanjutnya adalah review atau ulasan. Nah, ini tadi kita sempat bahas beberapa, cuman ini saya jelasin ulasan yang secara umum. Jadi ulasan adalah cara yang bagus untuk membantu orang lain mempercayai bisnis kita. Jadi bahkan ulasan itu salah satu faktor yang penting yang dipertimbangkan Google saat mengevaluasi EAT dari situ Bapak Ibu. Jadi artinya ulasan itu sangat penting juga untuk keberhasilan SEO lokal kayak gitu. Nah, Google merekomendasikan untuk membalas semua ulasan baik atau buruk dan melakukannya untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu menghargai umpan balik atau review dari pelanggan Bapak Ibu. Jadi memang seperti yang saya sarankan tadi, baik atau buruk kita balas saja itu sebagai kita bahwa kita itu menghargai feedback dari mereka. Kayak gitu. Nah, ini beberapa tips untuk ulasan online, minta dengan ramah untuk orang meninggalkan ulasan. Jadi kalau bisa minta aja ulasan meskipun cuma bintang 5 tanpa teks nggak masalah. Kemudian bangun kepercayaan dengan menanggapi semua ulasan. Jadi menanggapi semua ulasan itu selain menghargai, kita juga bisa membangun kepercayaan bahwa yang mereka tinggalkan, yang mereka ketik, yang mereka review itu kita baca dan kita menghargai itu. Kemudian kalau bisa jangan menerima atau menawarkan uang sebagai imbalan dari ulasan. Nah itu kalau bisa jangan, itu nanti masuk ke Black Hat SEO, itu yang akan saya jelaskan di minggu depan. Itu materi saya minggu depan. Oke, ini untuk review yang terakhir dari Off-Page SEO yaitu adalah event. Event bisa berkontribusi besar terhadap SEO off-page. Jadi selain bisa menarik minat audiens, event juga bisa menciptakan kayak semacam keramaian dan memperkuat brand awareness kita. Nah, keramaian ini itu dapat meningkatkan engagement di media sosial kita dan juga bisa menarik backlink. Jadi misalnya Bapak Ibu bisa mendapatkan brand mention dari event yang dipromosikan atau peserta mungkin menuliskan reviewnya setelah menghadiri event tersebut. Landing page untuk event juga bisa menarik backlink dan mungkin orang-orang yang menyukai eventnya ataupun pembicara itu bisa mempromosikannya juga. Jadi bahkan influencer mungkin juga bisa membagikan dan bisa bernilai untuk kita. Nah, meskipun event ini mungkin lebih banyak usaha atau biaya, tapi jika dijalankan dengan baik, keramaian yang diciptakan itu lebih susah didapat kalau misalnya cuma pakai offline. Jadi memang event ini adalah salah satu cara dari off-page SEO yang cukup penting untuk menambah kepercayaan orang terhadap bisnis atau bisnis Bapak Ibu. Oke, apakah ada pertanyaan? Oh iya Pak, saya mau tanya tadi terkait dengan review ulasan yang Mhm, tadi kan Pak Yofi ada informasikan kalau bisa jangan dikasih imbalan orang mhm, untuk memberikan review gitu kan. mhm, mhm, Cuma kalau misalkan yang sudah berjalan selama ini kan sebetulnya review ulasan ini tidak hanya di Google ya. Kalau mhm, misalkan saya sendiri di Mentari Bookstore sendiri kan ada kita juga ada review ulasan di Shopee, Tokopedia. mhm, Nah itu memang benar-benar sekali berpengaruh. Tapi mhm, yang saya jalanin gitu ya dengan yang toko yang lain juga gitu kan. Kita tuh biasanya memberikan ini sih Pak kayak reminder untuk review. mhm. Kita juga memberikan voucher diskon.
bukan Mm, dalam bentuk hadiah sih, tapi itu kan mm, itu kayak sebagai reward untuk mm, pelanggan kita yang mm, sudah berkenan untuk memberikan review. Ya kita juga nggak maksa mereka untuk mm. memberikan bintang 5 dan review yang Ya, bagus, tapi setidaknya itu kayak reward buat mereka yang mm, bersedia untuk memberikan ulasan yang jujur gitu, kayak gitu sih. mm, Nah mm, itu sejauh ini sih efektif. Jadi mm, ya bintang yang didapat tuh ya ya variatif ya, tapi nggak mm, yang jelek-jelek amat itu sampai di bawah 3, nggak paling mm, mentok, itu paling buruk tuh 4 itu. mm. Tapi itu gimana Pak? Menurut Pak Yafi, bagus nggak? Maksudnya apakah perlu dilanjutkan atau memang itu termasuk yang tadi itu tadi memberikan imbalan? Oke. Kalau menurut saya itu nggak apa-apa. Karena kenapa? Karena di sini konteksnya adalah orangnya memang pakai produk kita atau membeli produk kita. Jadi memang orang itu adalah pelanggan kita. Yang saya maksud di sini mungkin lebih ke kita membeli buzzer untuk membuat review kayak gitu. Dan juga ini mungkin terkait dengan apa namanya? Apa imbalan kita yang kita berikan ke orang. Kalau misalnya yang tadi saya bilang kan menawarkan uang, jadi langsung uang gitu. Kalau Pak Eli tadi kan memberikan voucher, berarti kan mengharapkan orang itu akan membeli lagi gitu, menggunakan voucher itu untuk membeli barang dari bisnis kita lagi. Itu enggak apa-apa. Karena kan memang selain yang pertama orangnya memang pakai jadi bagus. Yang kedua memang imbalan yang kita berikan itu akan berimpact lagi ke konversi dari produk yang kita punya. Itu enggak apa-apa. Menurut saya seperti itu. Tapi memang gini sih, orang kalau nggak dikasih iming-iming sesuatu itu kadang eh, nggak akan nggak akan ngasih gitu apa yang kita minta gitu. Padahal cuman review, padahal cuman ngasih bintang 5 ataupun ngetik beberapa kalimat kesan dan lain sebagainya. Tapi memang kita perlu ada embel-embel agar orang mau melakukan sebuah aksi. Nah, itu tadi, nggak apa-apa. Kalau misalnya imbalannya itu berupa bukan langsung uang ya, berupa diskon, voucher, ataupun semacam servis tambahan yang akhirnya balik lagi ke kita, itu nggak apa-apa sih. Menurut saya itu sebuah teknik ataupun strategi yang baik. Menurut saya seperti itu. Oh ya, terima kasih Pak Yafi. Terima kasih, Pak Adi. Oke, ya Bapak Ibu yang lain, apa ada pertanyaan? Kita ya lumayan sih ternyata. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, apakah Bu Seli ada info tambahan terkait tugas dan lain-lain? Saya tidak ada, saya hanya menunggu. Jadi teman-teman, nanti kalau eh, artikelnya udah di-post, teman-teman bakal mengimplementasikan yang tadi ya. Jadi kayak nge-share ke Medium, ke Twitter mungkin, ke Facebook mungkin, ke WhatsApp grup. Nanti teman-teman di artikel kalian bisa kelihatan. Contoh, oh artikelnya Pak Eli ini secara organik ditonton berapa orang. Terus nanti di-share di Instagram. Misalnya sering tuh nge-share di story Instagram tuh kan ada tag link-nya itu ya Pak ya. Nah kalau ada tag link-nya tuh kelihatan tuh Instagram nanti berapa orang kayak gitu. Kalau semakin kecil itu biasanya nanti dia akan ngomong lain-lain. Nah, harapan saya teman-teman bisa menginfluence teman-teman lainnya untuk setidaknya buka dan baca. Jadi kalau buka doang kayak 3 detik kadang-kadang nggak kebaca, Pak. Jadi usahakan kayak membaca lah. Mungkin 10 detik, 15 detik scroll sampai bawah itu baru kehitung gitu. Jadi nanti teman-teman boleh nge-share ke semua platform yang teman-teman punya. Nanti di akhir semester saya akan ngasih screenshotnya tuh. Misalnya, Pak Eli ini screenshot untuk sekarang. Nanti setelah analisis SEO, Pak Eli mungkin akan membenarkan lagi gitu ya, sesuai suggestion-nya, baru nanti mungkin di-share lagi atau gimana gitu. Tapi pada akhirnya nanti teman-teman tahu artikel teman-teman ini berapa yang akan baca. Harapannya semua teman-teman nanti masukin terus tahu. Oh, artikelnya Pak Yofi ini paling banyak dibaca nih kenapa? Jadi bisa jadi review untuk masing-masing orang. Nanti kita juga bisa diskusi. Di pertemuan terakhir mungkin nanti kita diskusi. Oke, teman-teman? Itu aja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya serahkan kepada Mas Heni. Terima Baik, kasih. terima kasih Ibu Seli, Pak Yabe. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Bagaimana Bapak Ibu masih semangat ya minggu depan? Ini sekarang sudah pertemuan ke 4, ya 4 ya kayak
minggu depan kita pertemuan kelima, udah bentar lagi, udah hampir nih mendekati kelulusan Bapak Ibu ya. Jadi nanti harapannya nanti setelah lulus semua materi tentang SEO dan sebagainya bisa dipraktekkan langsung, bisa bermanfaat di perusahaannya Bapak Ibu masing-masing. Baik, semoga ilmu hari ini bermanfaat Bapak Ibu. Kita sampai jumpa lagi minggu depan dan selamat beristirahat, selamat malam. Kami tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Ibu Soli, Pak Yafi, terima kasih. Terima kasih Pak Eli, Terima semuanya Bapak Ibu. kasih. Terima kasih Bu Seli, Pak Terima kasih Bu Yafi. Seli, Selamat terima malam. kasih semuanya.